Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina was sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan pembacaan Qawaidul Qur'aniyah masih di kaidah As-Sabi'atu wal Isrun 27. Wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang mensucikan diri, maka sungguh kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Pertemuan yang lalu kita telah baca di halaman 170 pada ayat ya ayuhan nas antumul fuqara ilallah wallahu wal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kalian itu sangat butuh kepada Allah. Allah maha kaya lagi maha terpuji. Iyasha yudhibakum wa ya'ti bihalqin jadid. Kalau Allah menghendaki, itu Allah akan menghilangkan kalian. Kemudian Allah akan datangkan satu ciptaan yang baru. Wa ma dzalika 'alallahi bi'aziz. Yang demikian itu atas Allah bukan perkara yang sulit. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Wa in tad'u musqalatun ila himliha wala yuhmal minhu syai'un walau kana dza qurba. Kemudian tidaklah seseorang itu menanggung kesalahan orang lain, dosa orang lain. Kalau misalkan orang berat dosanya, kemudian dia pikulkan dosanya itu, maka tidak mungkin bisa, walaupun kerabat. Innama tundirul ladzina yahsauna rabbahum bil ghaibi wa aqamus shalah. Hanya saja kamu beri peringatan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka, yang tidak terlihat, kemudian menegakkan salat. Wa may tazakka wa man tazakka fa innama yatazakka li nafsihi. Siapa yang membersihkan diri, maka sungguh dia telah membersihkan diri untuk dirinya sendiri. Lah ini, jamaah hormati, menunjukkan kepada kita manfaat membersihkan diri itu untuk dirinya sendiri. Jadi bukan kemanfaatan kepada orang lain. Kita lanjut di halaman 171. Wal maksudu minal qasri fi qawlihi fa innama yatazakka li nafsihi. Maksud dari dibatasi. Jadi terbatas pada kalimat fa innama yatazakka li nafsihi. Sesungguhnya dia membersihkan diri untuk dirinya. Anna qabulahum an-nidarah kana li faidati anfusihim. Penerimaan mereka terhadap peringatan, kan tadi ayat sebelumnya kata Allah Subhanahu wa taala, innama tundirul ladina yahsauna rabbahum bil ghaib. Hanya saja kau beri peringatan kepada orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak kelihatan. Nah, kemanfaatan itu, faedah itu hanya untuk diri mereka sendiri. Hanya untuk diri mereka sendiri. Wa fihi ta'ridun bi anna alladina lam ya'ba'u binidaratihi taraku taskiyata anfusihim biha. Maka di sini ya terdapat satu penjelasan. Jadi ada paparan. Kalau orang tidak peduli dengan peringatan, orang tidak peduli terhadap peringatan, berarti dia tinggalkan untuk membersihkan diri mereka dengannya. Jadi kalau ada nasihat
diingatkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat itu diterima, peringatan itu diterima. Manfaatnya, faedahnya kepada diri. Termasuk kita ngaji, kita terima, kita amalkan, kita belajar, kita terima, kita amalkan. Diri kita yang beruntung. Diri kita yang beruntung. Tapi sebaliknya, kalau misalkan lam ya'ba'u binidaratihi, tidak peduli dengan peringatan. Nabi ingatkan, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingatkan, tidak mau peduli. Berarti dia tinggalkan untuk dirinya, untuk kebersihan dirinya. Fakana tarkuhum dzarra ala anfusihim. Sehingga dia tinggalkan yang seperti itu, berarti memberikan bahaya kepada diri mereka sendiri. Sing rugi, ya dia sendiri. Dia sendiri. Makanya, kayak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau hanya sekedar menyampaikan. Balaghul mubin, menyampaikan. Yang dikasih penyampaian itu diterima, dirinya untung. Nggak diterima, dirinya sendiri yang rugi. Ya sama kalau seorang guru misalkan kasih nasihat kepada murid. Nasihatnya baik, diterima, murid yang untung. Nggak diterima, ya murid sendiri yang terkena madarat. Saudara yang saya hormati, inna man ta'ammala nususul Quran wajada inayatan azimatan bimas'alati tazkiyatin nufus. Nah, ini sekarang pembahasan baru. Jadi kalau sebelumnya tadi, kenapa kaidah itu datang setelah innama tundirul ladina yahsauna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah. Hanya saja engkau ingatkan orang yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak kelihatan, kemudian menegakkan sholat. Dikasih peringatan, diamalkan. Diingatkan tentang pentingnya sholat, langsung tegakkan sholat. Itu kemanfaatan kepada diri. Coba tancapkan pelajaran ini kepada jiwa-jiwa kita. Kepada jiwa-jiwa kita. Belajar, saya yang butuh. Ngaji, saya yang butuh. Baca Quran, baca hadis. Kemudian yang terkandung padanya pelajaran, saya yang butuh. Saya yang butuh. Bukan orang lain yang butuh, tapi diri kita sendiri yang butuh. Kemanfaatan kembali kepada diri kita sendiri. Wallahu ta'ala alam. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Setelahnya, siapa yang mau memperhatikan nas Quran, dia akan ketemukan perhatian yang besar berkaitan dengan masalah kebersihan jiwa. Perhatian yang besar berkaitan dengan masalah kebersihan jiwa. Ini penting sekali. Penting sekali. Dikasih contoh yang pertama. Fahada Khalilur Rahman. Ini kekasih Allah, Ibrahim alaihissalam. Haina mada'a bi an yab'asa min dzurriyyatihi rasula. Dzakara min jumlati ta'lilat. Ketika Ibrahim ini berdoa supaya nanti dari keturunannya itu Allah utus seorang utusan. Ini doanya Nabi Ibrahim terijabahi dengan diutusnya Nabi Muhammad SAW. Itu beliau sudah nggak ketemu. Sudah ratusan tahun. Di situ ada pelajaran. Apa pelajarannya? Seseorang itu terus berdoa. Yakin Allah kabulkan. Walaupun terkadang pengkabulan itu lewat masa yang sangat jauh. Seperti kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu terkabulkan pada masa Nabi Muhammad SAW. Seorang nggak boleh putus asa. Yang sering kita angkat ucapan Umar bin Khattab, beliau tidak pernah memikirkan terkabulnya doa. Tapi beliau senantiasa memikirkan bagaimana bisa berdoa. Karena Allah sudah kasih janji, ud'uni astajib lakum. Mintalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Wis, pokoknya terus meminta. Walaupun nanti pengkabulan itu prosesnya mungkin lama sekali. Tapi jelas nanti Allah akan kabulkan. Kembali, di antara yang belum minta itu, keturunannya dijadikan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa alasannya? Disebutkan alasannya, tazkiyatun nas alladzina sayada'uhum, yang kebersihan manusia yang diserukan kepada mereka. Itu salah satunya diminta. Nanti kok diutus orang utusan, biar utusan itu menyeru supaya jiwa manusia bersih.
pada masa Ibrahim. Doanya Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum yatslu alaihim ayatihi wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal azizul hakim. Wahai Rabb kami, utus pada mereka seorang utusan dari mereka. Doa Ibrahim. Utus pada mereka seorang utusan dari mereka. Ini doanya untuk keturunan Ibrahim alaihissalam. Apa alasannya? Pertama, yatslu alaihim ayatika. Membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Yang kedua, mengajarkan Alkitab. Yang ketiga, mengajarkan al-hikmah. Hikmah itu kalau digandingkan dengan kitab, hadis. Itu yang ketiga. Yang keempat, wa yuzakkihim. Membersihkan jiwa mereka. Menunjukkan betapa penting pembahasan tazkiyatun nufus. Ibrahim alaihissalam, salah satu doa supaya keturunannya itu ada seorang utusan yang diutus, yang ditinggalkan, keturunannya ditinggal, salah satunya di kota Mekah. Itu supaya nanti utusan tersebut membersihkan jiwa manusia. Ya, poinnya 4 itu. 1, membacakan ayat Allah. 2, mengajarkan Alkitab. 3, mengajarkan Al-Hadis. 4, membersihkan jiwa. Wallahu ta'ala alam. Rabbana wa Rabbuna ta'ala yudakiru ibadahu biminatihi alaihim. Yang menunjukkan pentingnya tazkiyatun nufus. Rabb kita mengingatkan, menyebutkan kepada hambanya anugerah kepada mereka. Termasuk anugerah Allah kepada mereka itu istijabu dakwati Khalili Ibrahim. Pengkabulan doa Ibrahim alaihissalam. Wa anna min a'dami wa dha'ifihi tazkiyatu nufusihim. Wa anna min a'dami wa dha'ifihi tazkiyatu nufusihim. Bahwasannya termasuk tugas paling besar dari Nabi kita Muhammad SAW yang didoakan oleh Ibrahim itu adalah kebersihan jiwa mereka. Lihat, dibawakan surat Al-Imran ayat 164. Laqad manallahu 'alal mu'minin id ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. 4 perkara itu. Sungguh Allah telah anugerahkan kepada orang yang beriman ketika diutus pada mereka seorang utusan dari diri mereka. Sampai di sini menunjukkan anugerah terbesar itu diutusnya Rasul. Coba kalau orang nggak diutus Rasul, apa tahu tauhid dan syirik? Apa tahu amalan yang Allah cintai dan amalan yang Allah murkai? Apa tahu perkara yang mengangkat derajat manusia dan perkara yang mengantarkan manusia itu terjatuh lebih hina dari binatang ternak? Nggak tahu itu. Anugerah terbesar itu diutusnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya cinta kepada Rasul mengalahkan semua cinta. Orang tua, anak, manusia. Kan cinta itu kalau selain kepada Allah dan Rasulnya, itu 3 itu. Orang tua, cinta, penghormatan, pemuliaan. Masuk padanya tokoh. Anak, cinta yang wujudnya kasih sayang. Semua bentuk kasih sayang. Sesama, cinta yang bentuknya itu kemaslahatan. Kita itu cinta kepada orang lain. Kalau bukan orang tua, bukan anak, bukan kasih sayang, bukan pemuliaan, cinta kita karena kebutuhan, kemaslahatan. Kebutuhan, kemaslahatan. Kayak suami istri, maslahat. Cintanya karena kemaslahatan. Kepada orang lain, ya kemaslahatan. Kalau dalile wong Jawa, witing trisno, jalaran ditaplok atusan 1.500. Ya, itu karena kemaslahatan. Tapi semua cinta itu tidak boleh mengalahkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nggak boleh? Karena jasa beliau itu nggak bisa dilawan, diungguli dengan yang lain.
jasanya orang tua. Orang tua itu jasanya kepada anak, wah Masya Allah. Tanpa orang tua kita nggak ada. Tanpa orang tua kita tidak ada. Makanya sampai ketika ada orang tua misalkan, ya, misalkan setelah lahir dibuang. Itu jasa kita membalas orang tua, berarti ngandung, melahirkan, itu kita nggak bisa balas. Nggak bisa balas. Ya, sampai di masa salaf itu ada orang yang gendong orang tuanya haji dari Madinah. Madinah neng Mekah, ratusan kilo digendong itu. Apakah sudah cukup saya membalas kebaikan orang tua? Belum cukup. Bahasa kita sak kuku irenge belum. Sak kuku irenge belum. Jamaah yang saya hormati, ini menunjukkan besarnya jasa Nabi kita Muhammad, nggak terkalahkan dengan jasa orang tua. Karena jasa Nabi kita Muhammad SAW itu nggak bisa dikalahkan dengan jasa orang tua. Kenapa? Orang tua sayangnya kepada kita kadang belum tentu menyelamatkan sampai negeri akhirat. Kadang orang tua sayang kepada anak malah justru menjerumuskan itu. Di Jakarta itu ada anak-anak usia kecil-kecil cuci darah. Ya, setelah ditanya-tanya kenapa? Karena wong tuon itu dikiranya minumannya sehat, dikasih susu botolan itu terus. Jadi beli susu susu ya, pokoknya yang di warung yang itu dikiranya wah ngandung gizi. Ternyata kan nggak ada gizinya, dicek. Ya, akhirnya cuci darah. Nggak perasaan orang tua sayang tapi ternyata menjerumuskan. Nggak disadari kok. Apalagi perkara yang berkaitan dengan kemaslahatan akhirat. Nggak bisa. Makanya anugerah diutusnya Nabi ini anugerah yang luar biasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, di antara besarnya anugerah diutusnya Rasul itu 4 perkara tadi. Membacakan ayat, membersihkan jiwa, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan Al-Hadis. Yang sebelumnya kamu sungguh dalam kesesatan yang nyata. Ayat Al-Imran 164. Setelahnya, huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin. Dialah Allah yang mengutus pada ummiyin. Ummiyin itu seorang utusan dari mereka. Dari mereka itu dari golongan manusia. Dari golongan manusia. Ini termasuk anugerah yang luar biasa. Semana. Demikian pula yang menunjukkan pentingnya kebersihan jiwa ketika da'a Nabiullah Musa Fir'auna ihtasara lahu da'watahu fi jumlataini. Ketika Nabiullah Musa alaihissalam menyeru Fir'aun, maka seruan beliau itu teringkas dalam 2 hal. Teringkas dalam 2 hal. Apa 2 hal itu? Halaka ila antazaka wa ahdiyaka ila rabbika fatahsya. Cuman 2. Supaya kamu itu membersihkan jiwamu. Yang kedua, aku berikan bimbingan kepada Tuhanmu supaya kamu takut. Supaya kamu takut. Cuman 2 itu. Seruannya cuma 2. Coba kembali pada surat Fatir ayat yang ke-18 coba. Yang sebelumnya tadi. Innama tundirul ladina yahshauna rabbahum bil ghaib wa aqamus shalah wa man tazakka. Nabi kita Muhammad juga begitu. Aku ingatkan, kau beri peringatan orang-orang yang takut kepada Tuhan mereka yang tidak kelihatan, menegakkan sholat, membersihkan jiwa. Jadi pokok dakwah Nabiullah Musa itu pun 2 poin. Supaya jiwa bersih, supaya takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal yang didakwai manusia paling kurang ajar di muka bumi. Nabi Musa alaihissalam itu berdakwah kepada manusia yang kurang ajar di muka bumi. Fir'aun. Mengaku Tuhan. Ya. Meremehkan Nabiullah Musa. Karena Nabiullah Musa itu cedal. Jadi omongannya kurang lancar. Tapi ya, beliau itu luar biasa. Dakwahnya dengan kalimat yang luar biasa. Dinyek. Ya, la yakadu yubin, hampir-hampir tidak bisa
menjelaskan. Kemudian diperolok. Ketika Tuhanmu di mana wahai Musa? Oh, di atas arsy. Haman ibni Lisorha. Haman bikinkan menara tinggi supaya aku bisa melihat Tuhannya Musa. Karena Musa ini termasuk orang yang berdusta. Memperolok. Tapi misi utamanya cuma dua. Cuma dua. Ila an tazakka. Yang keduanya ila rabbika fatahsyah. Pentingnya tazkiyatun nufus. Itu sudah 3 diberikan contoh oleh penulis. Kemudian yang keempat sekarang. Wa man ta'amala surat asy-syam adraka adima hadil ghayati wa khaturata hadil ibadati al-jalilati. Siapa yang memperhatikan surat asy-syam, dia akan dapatkan agungnya puncak membersihkan jiwa. Bahaya ibadah yang agung ini kalau sampai dikesampingkan. Allah Subhanahu wa taala aksama ahada asyara qasama mutatabi'ah ala anna falahal nafsi la yakunu illa bitaskiyatiha. Allah Subhanahu wa taala bersumpah ahada asyara qasama, 11 sumpah. Mutatabi'ah, berurutan. Bahkan nanti diterangkan, ya, Allah bersumpah paling banyak dalam Quran secara berurutan itu di surat Asy-Syam. Kalau yang lain itu cuman pendek-pendek. Misalkan wadduha, wattini wazzaitun, waturi sinin. Cuman berapa? Tapi kalau di surat Asy-Syam itu 11 sumpah berurutan. Yang dipersumpahkan qad aflaha man zakkaha. Tidak ada keberuntungan bagi jiwa kecuali dengan zakkaha, membersihkan jiwa. Wala yujadu fil Qur'ani nadiru lihada. Enggak diketemukan dalam Quran yang serupa dengan ini, yakni tatabu'a ahada asyara qasama ala muksamin wahidin, yakni berurutan sumpah 11 sumpah, kemudian yang dipersumpahkan cuma 1. Jadi kan sumpah itu 3. Yang bersumpah, yang dipakai sumpah, yang dipersumpahkan. Yang bersumpah Allah. Kemudian yang dipakai sumpah makhluknya 11 sumpah. Yang dipersumpahkan cuma 1. Kalau bahasa kita coba. 1 perkara dia bersumpah berulang kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah, tenan, demi Allah. Itu kan menunjukkan, itu baru berapa kali coba? 4 kali ya? Demi Allah mas, demi Allah. Ya, tapi kalau demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, kita kurang serius ya. Tapi demi Allah mas, tenan. Wallahi lah. Menunjukkan itu sangat ditekankan. Pentingnya perkara yang disebutkan. Allah bersumpah dengan 11 sumpah, yang dipersumpahkan cuma 1. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Wa huwa bila raibin dalilun wadihun wa burhanun sati'un ala khaturati hadal maudhu. Tidak diragukan, terdapat satu pendalilan yang gamblang, bukti yang memancar jelas tentang bahayanya atau pentingnya pembahasan ini. Jadi bukan sembarangan berkaitan dengan tazkiyatun nafas. Ya. Inna man tuqa hadil qaidah Qur'aniyah. Kemudian yang dibicarakan dari kaidah Quran ini, wa man tazakka fa inna ma yatazakka li nafsi. Ini sudah pembahasan yang lain. Jadi kita ulas 4. Apa yang menunjukkan tazkiyatun nufus itu penting sekali? Ini baru dalam pembahasan ini. Di luarnya enggak masuk. Itu 4. 1, doa Ibrahim. Kedua, anugerah Allah, diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, misi dakwah. Kalau disebutkan bukan hanya Musa, tapi seluruh para nabi. Tapi kenapa disebutkan Musa? Karena yang didakwah itu manusia paling rusak. Tujuannya cuma 2. Jiwanya bersih, takut sama Allah. Yang keempat, Allah bersumpah dengan 11 sumpah. 11 sumpah yang dipersumpahkan cuma 1. Kemudian setelah itu,
Siapa yang membersihkan diri sesungguhnya untuk membersihkan dirinya sendiri. Yadullu biwuduhin anna a'dama asari lihadi taskiyati huwa asaruha alam nasil mutazaki. Menunjukkan dengan jelas pengaruh terbesar dari pembersihan itu kepada diri orang yang membersihkan. Tazkiyatun nafsi, pengaruh terbesarnya untuk dirinya sendiri. Pengaruh terbesarnya untuk dirinya sendiri. Kita ingat kembali pertemuan yang lalu, jiwa, hati, dada, itu merupakan pokok. Di dunia, kebaikan seseorang itu bersumber dari hati. Kalau dulu saya kecil itu masih ingat kalau ono cah nakal. Cah nakal itu orang tua itu ngomongnya, lah hatimu ono ulune no. Hatimu berbulu. Artinya kotor hatimu. Kotor hatimu. Manfaat kebaikan dari membersihkan jiwa dirinya sendiri. Karena seluruh tubuh itu baik kalau jiwanya baik. Di akhirat coba. Di akhirat. Kan kehidupan dunia, kehidupan akhirat. Manfaat kebaikan di akhirat itu orang yang membersihkan jiwa. Sampai nanti dalam ayat. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari yang harta dan anak tidak mendatangkan manfaat. Kecuali siapa yang menghadap kepada Allah dengan hati yang jiwa yang bersih. Kebersihan jiwa, kemanfaatannya kepada pemiliknya melampaui negeri akhirat. Melampaui negeri akhirat. Saudaraku yang saya hormati, ini penjelasan dari penulis. Wa mafhumuha yatadonmanu tahdidan. Kemudian dipahami dari keserbalikannya, itu mengandungi ancaman. Annaka idalam tatazakka ya Abdullah fa inna a'doma mutadoririn bi ihmali taskiyati huwa anta. Nanti kalau pemahaman sebaliknya, bahwasanya engkau, kalau kamu tidak bersihkan jiwamu, hai hamba Allah, maka yang paling besar terkena dampak madorot karena tidak mau membersihkan jiwa, dirimu sendiri. Dirimu sendiri. Kalimat ini pelajarannya luar biasa. Apa itu? Berarti saya butuh membersihkan jiwa. Saya butuh membersihkan jiwa. Iya. Karena kebersihan jiwaku, aku yang akan panen. Aku yang akan panen. Tapi kalau aku kesampingkan, nanti kamu sendiri yang rugi. Kamu sendiri yang rugi. Berarti perhatian kepada diri yang paling penting. Kebersihan jiwa. Kebutuhan kepada diri yang paling penting, kebersihan jiwa. Sampai dibandingkan dengan kebutuhan makan, minum. Padahal orang itu kalau hidup di dunia, kebanyakannya sing paling dipikir ke makan minum. Nyandi Kang, golek pangan. Ya, ada yang bahasanya lagi, nyandi le, golek upo. Iya, golek upo. Iya, golek upo. Ning akhir upone dilumpukne, digoreng malah didol. Jadi kebutuhan paling pokok itu kebersihan jiwa. Wallahu ta'ala alam. Walain kanat hadil qaidatu takni kullu muslimin yasma'uha. Fa inna haddad da'iyati wa talibil ilmi minha a'damu wa awfar. Li'annal andara ilai asra wal khata' minhu awqa wa naqdu alai asyad wa da'watu yujabu antakuna bihalihi qabla maqalihi. Kaidah ini, yakni setiap muslim yang mendengar, itu bagian orang yang berdakwah penuntut ilmu lebih besar. Kalau bahasa kita, dai, penuntut ilmu itu lebih layak untuk membersihkan jiwa mereka. Jiwa mereka. Karena pandangan orang itu lebih cepat. Kesalahan itu bisa terjatuh padanya. Kritikan itu lebih sangat. Dakwahnya itu juga nanti akan dipenuhi, dijawab. Itu kalau keadaan dirinya dulu sebelum apa yang dia ucapkan. Jadi di sini nasihatnya, kata Syekh penulis berarti
seorang penyeru, seorang yang berdakwah, seorang penuntut ilmu, ini penting sekali. Kalau bahasa kita, wong mejitan. Wong mejitan itu nanti pandangan pertama itu. Alah wong mejitan kelakuane. Ya, kelakuane langsung itu. Amalan-amalan yang sama-sama buruk. Tapi kalau dilakukan oleh orang yang menyeru kepada kebaikan, penuntut ilmu, itu lebih cepat dicela dibandingkan dengan selainnya. Dibandingkan dengan selainnya. Lawang pakaian saja begitu. Walah, klambine kaya kiai sok suci. Ya, omongannya kaya preman. Lah. Disinggung itu? Disinggung. Penampilan, wah, sangar. Bathuke gosong, bathuke gosong. Sawak siji malah gosong. Ya kadang dicela ya. Tapi perbuatannya, pandangan itu nanti langsung mengarah ke sana. Kritikannya semakin keras. Saya teringat dulu waktu masih sinau itu sama guru itu diomong ke. Besok kalau kamu berdakwah, itu semua urusan yang berkaitan dengan dirimu dikatut ke. Duwe sedulur elek. Itu dikatut ke itu. Masih guru ngaji. Ya. Tibane ponakane klejingan, katut ke itu. Dikatut ke. Lawang sampai misalkan punya peliharaan kucing. Kucingnya sapa to ndeladak men? Kucingnya Pak Ustad. Apa ora didalili? Ini sampai kata guru itu siap-siap seperti itu. Walaupun sebenarnya kalau orang mau bantah, bisa. Nabi Ibrahim punya bapak. Nabi Nuh punya anak. Nabi Lut punya istri. Nabi kita Muhammad SAW punya paman, Abu Lahab. Tapi tidak bisa membuka pintu hidayah hatinya. Kalau ayel-ayelan. Tapi sekali lagi, yang pertama kali pandangan itu ke situ. Makanya, saudaraku yang saya hormati, itu harus diperhatikan terlebih dahulu. Harus diperhatikan terlebih dahulu. Keadaan dirinya itu diperbaiki dulu sebelum dia memperbaiki yang lain. Wali adimi manzilati tasyiatin nafsi fiddin. Nah, ini selesai. Jadi pembahasan yang lain lagi di pembahasan setelahnya. Ini dulu insya Allah di pertemuan seterusnya nanti masuk pada kalimat perhatian para ulama berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Semoga Allah SWT berikan taufik untuk kita bisa bersihkan jiwa-jiwa kita sehingga kita mendapatkan keselamatan di dunia wal akhirah. Allahumma amin. Sebelum ditutup, ada yang tanyakan? Jadi ada dua pendapat. Sebagian ulama, imam diikuti. Sampai pun sisi pendalilan lemah. Itu dalilnya, sepengetahuan kami itu adalah kisahnya sahabat Utsman. Sahabat Utsman itu ketika di Mekah, sholatnya sempurna. Padahal Rasulullah qashar, Abu Bakar qashar, Umar qashar, Utsman di awal-awal kekuasaan itu juga qashar. Di akhir jabatan, di akhir-akhir kekuasaan, beliau sholat sempurna. Sampai kepada Abdullah bin Mas'ud, dilaporkan ini Utsman itu sholatnya sempurna. Beliau istirja. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dianggap musibah. Tapi begitu beliau sholat di belakangnya Utsman, beliau ikuti Utsman. Akhirnya orang heran. Tak sampaikan berita seperti ini kamu anggap musibah. Tapi kamu ketika menjadi makmum, kamu tetap mengikuti imamnya, keimaman Utsman. Sholatnya sempurna. Apa kata Ibnu Mas'ud? Inna hilafashar. Penyelisihan itu buruk. Penyelisihan itu buruk, itu diambil istimbat. Kondisi imam, kalau yang kunut, ini contoh kunut ya. Nanti kalau contoh yang lain, berbeda lagi. Nah, itu tetap mengikuti. Tapi kalau contoh misalkan imam sholat subuh, rakaat yang kedua harusnya tasyahud akhir, lupa. Langsung berdiri. Rakaat yang ketiga, makmumnya tahu, imamnya ngeyel. Maka makmum nggak boleh mengikuti. Karena itu sudah menambahi rakaat dengan sepengetahuan. Kalau sepengetahuan bisa batal. Tapi kalau kunut, sebagian ulama berpendapat ikut.
Pendapat ulama yang lain tidak ikut. Dengan alasan dalil kunut itu adalah dalil yang lemah. Dalil yang lemah. Lalu sekarang nggak ikut apain? Ya diam. Sampai nanti imam menyelesaikan kunut, pindah kepada gerakan, kita mengikuti. Saat ini saya condong kepada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua. Tapi kalau pendapat yang pertama ini ya silahkan. Kalau mau, ya. Tapi kalau misalkan yang kedua, berarti kita diam. Tapi kalau misalkan mengikuti pendapat yang pertama, berarti imam angkat tangan, kita angkat tangan, mengaminkan. Wallahu ta'ala. Termasuk Syekh Utsaimin itu kalau taraweh, imamnya punya pendapat misalkan lebih dari 11 rakaat. Nanti makmum mengikuti. Makmum mengikuti. Itu wallahu ta'ala alam, sepengetahuan kami pendapat dari beliau. Karena makmum itu mengikuti imam. Kan ada kalau sebagian ulama karena yang dikuatkan 11 rakaat, berarti kamu ikut bersama imam 8 rakaat. Setelah kamu ikut 8 rakaat, kamu santai-santai, biar imam melanjutkan. Nanti witir 3 rakaat ikut lagi. Itu pendapat sebagian yang lain. Wallahu ta'ala. Cukup. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.